Kemudian yang kelima, yang terakhir, 5A 5B. Orang yang mengajarkan ilmu itu akan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut semasa dia hidup maupun semasa dia mati. Orang yang mengajar, orang yang belajar seperti ini, seperti jenengan semuanya ini, itu mendapatkan pahala semasa kita hidup, kita dapat pahala. Ketika kita sudah mati dikubur, sudah jadi tulang belulang, kita masih mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah SAW, dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan jalan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Barang siapa yang menunjukkan jalan ke sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang mengamalkan. Misalnya saya mengajarkan seperti ini, tiba-tiba Mas Gangsar kasih pengumuman, maka orang-orang yang berkumpul di sini kan ikut taklim kan dapat pahala, maka Mas Gangsar dapat pahala dengan semuanya. Kemudian jenengan sudah belajar ngasih tahu di rumah kepada bapak ibu, kepada saudara, kemudian dia juga mengerti dan mengamalkan, jenengan juga dapat pahala juga. Kemudian jenengan sudah jadi postingan-postingan potongan hadis yang kita posting, kemudian ikut nge-share lagi, orang yang kemudian menonton dan kemudian termotivasi, kemudian mengamalkan, dapat pahala lagi. Sampai kemudian kita sudah meninggal dunia, orang-orang yang masih mengamalkan karena ilmu kita ini, amalan kita jenengan ini semuanya masih terus akan mengalir. Ini yang namanya MLM kebaikannya seperti ini. Jenengan terus menanam kebaikan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan sebagainya, jadi 64 dan sebagainya. Makanya banyak-banyak jempol Anda itu banyak-banyaklah untuk berbuat kebaikan. Jadi ada hadis bagus ini, share. Ada potongan quotes tes ceramah bagus ini, share. Like, share. Ada ustaz yang ceramahnya bagus, share, like, begitu. Ya, jangan hanya like bola tok misalnya, atau yang kurang bermanfaat yang lainnya. Gunakan jempol Anda untuk bermain. Instagram Anda, Facebook Anda, channel YouTube Anda, atau sosmed yang lainnya itu gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Ustadz Abdul Somad itu sudah punya channel sendiri hari ini, resmi UAS official, mulai dari 100.000 sampai 1 juta, sampai sekarang tidak tahu subscribe-nya udah berapa, baru 1 juta ya. Beliau mengatakan 1 tahun ini beliau dapat bagian hampir 400 juta per bulannya 400 juta. Itu untuk apa teman-teman? Habis untuk pondok pesantren tahfidz, untuk anak yatim yang mondok, itu dibiayai semuanya dari hasil itu. Masya Allah, itu kan dari jempol-jempol Anda, dari like Anda, dari subscribe Anda seperti ini. Jadi kita kebaikan sekarang sudah terbuka lebar semuanya, lesan, tulisan, digital, kita bisa beramal dan tidak ada batas lagi. Moga nanti bisa di ini. Dalilnya ini, mandala ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan jalan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang melakukan, mengajarkan. Terakhir ini, saya pikir ini semuanya sudah hafal. Nabi Hurairah, Rasulullah SAW, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 3,5 ketemu Rasulullah, meriwayatkan ratusan ribu hadis. Kenapa? Amalannya luar biasa, semangat ilmunya luar biasa. Ketika Rasulullah membuka pintu itu, siapa yang pertama kali menemui Rasulullah? Abu Hurairah. Kenapa? Beliau tidur di pintu Rasulullah, di kesetnya Rasulullah. Ketika Rasulullah membuka pintu itu, pertama kali yang mendapatkan hadis Abu Hurairah. Terus begitu, bangun tidur, mau tidur kemanapun dikintili terus, sampai kemudian Abu Hurairah bisa meriwayatkan ratusan ribu hadis. Sampai kadang-kadang sakit beliau karena memang luar biasanya semangatnya menuntut ilmu. Benar-benar beliau tidur di depan pintu Rasulullah. Maka Anda akan mendapati banyak hadis yang kemudian riwayatnya Abu Hurairah.
Wala idza mata al-insanu, ketika seorang manusia itu meninggal, in qata'a anhu amaluhu, putus amalannya, illa bi ihdas salasin, kecuali 3 perkara apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah, kasih tegel di masjid, kasih semen di masjid, kasih batu bata di pondok pesantren, kasih besi di sekolah, selama sekolah itu bergerak, selama masjid digunakan, selama pondok ini kasih jalan, selama jalan itu dipakai, Anda masih dapatkan pahala terus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian ilmu yang bermanfaat, mengajar seperti ini. Kemudian anak yang mendoakan kedua orang tuanya udah meninggal, sudah yatim, ibunya udah meninggal, mamanya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, kakeknya, doa. Seorang yang meninggal dikubur gelap gulita, tiba-tiba terang benderang, tiba-tiba harum, tiba-tiba banyak kenikmatan. Si mayit bertanya, ya Allah, kenapa bisa seperti ini? Ternyata anaknya datang untuk mendoakan. Ini yang terakhir, insya Allah, keutamaan ilmu. Masih kita terus menggali hadis tentang keutamaan ilmu supaya kita semakin bersemangat ke depan untuk terus menjalankan majelis ilmu seperti ini. Barakallahu fikum. Saya pikir tidak usah ada pertanyaan. Akhiru da'wana kullukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.